Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Kania Yosanadila, dari Prodi PGSD Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku akan membahas video mengenai pembelajaran literasi digital dan artikel yang telah aku buat. Stay tune ya guys. Nah, pada kesempatan kali ini, artikel yang sudah aku buat itu berjudul Pemanfaatan Pemahaman Mahasiswa PGSD terhadap Literasi Digital sebagai bahan menciptakan pembelajaran yang kreatif. Sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih apa itu literasi digital? Oke, jadi makna dari literasi digital adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan keluarga dan masyarakat. Nah, keahlian dalam berliterasi digital ini memungkinkan mahasiswa PGSD untuk bisa menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Lalu, setelah adanya pengertian literasi digital, selanjutnya adalah literasi digital bagi mahasiswa memiliki dua konsep, yakni yang pertama, mahasiswa harus dapat menganalisis media, yaitu memahami dengan baik bagaimana dan mengapa pesan dalam media dibuat, dan untuk tujuan apa media tersebut. Memeriksa bagaimana setiap orang dapat menafsirkan pesan dengan sangat berbeda, bagaimana nilai dan sudut pandang disertakan atau dikecualikan, dan bagaimana media dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku, serta menerapkan pemahaman yang mendasar tentang masalah etika dan hukum seputar akses dan penggunaan media. Lalu yang kedua itu ada memproduksi media, yaitu bagaimana dan memanfaatkan alat, karakteristik, dan konvensi penciptaan media yang paling sesuai, serta memahami dan memanfaatkan secara efektif ungkapan dan interpretasi yang paling sesuai di lingkungan multikultural yang beragam. Selanjutnya, dalam kaitannya mahasiswa sebagai calon guru berserta dengan fungsi guru dalam proses pembelajaran, yakni GG dan Berliner dalam Suyono dan Haryanto melihat ada 3 fungsi utama guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai perencana, pelaksana, pengelola, dan penilai. Sementara itu, Abin Syamsuddin Makmur pada tahun 2000 dalam kaitan dengan pendidikan sebagai media dan wahana transfer sistem nilai berpendapat bahwa ada 5 peran fungsi guru, yaitu sebagai konservator pemelihara sistem nilai yang merupakan sumber norma-norma kedewasaan, inovator pengembang sistem nilai ilmu pengetahuan, sebagai transmitor penerus sistem nilai tersebut kepada peserta didik, transformator sebagai penerjemah sistem nilai tersebut melalui penjelmaan dalam pribadi dan perilaku melalui proses berinteraksi dengan peserta didik, serta organisator atau penyelenggara terciptanya proses edukasi yang dapat ditanggung jawabkan dalam proses transformasi sistem nilai. Nah, selanjutnya adalah keterampilan digital yang paling perlu dimiliki mahasiswa sebagai calon pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif adalah yang pertama, cakap digital, penggunaan digital, inovasi pembelajaran, skills, dan yang terakhir adalah menyenangkan. Yang selanjutnya adalah media literasi digital yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran yang kreatif. Yang pertama itu terdapat multimedia interaktif. Secara terminologi, multimedia didefinisikan sebagai sebuah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada digital video dan animasi. Perkembangan teknologi mendorong banyaknya perubahan pada diri peserta didik. Kebiasaan menggunakan buku teks dan buku tulis perlahan semakin berkurang. Kecanggihan teknologi melahirkan beragamnya metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik bagi peserta didik. Pembelajaran yang berbasis video atau video-based learning merupakan salah satu contoh metode pembelajaran yang efektif dan telah menjadi tren dalam e-learning selama 1 dekade ini. Podcast merupakan episode program yang tersedia di internet. Podcast biasanya berupa rekaman asli audio atau video dan juga merupakan rekaman siaran langsung televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara yang lain. Selanjutnya ada augmented reality atau AR.
AR merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya dua dimensi atau tiga dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkan atau memproyeksikannya secara real-time. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak untuk memberikan pemahaman dan struktur suatu model objek. Selanjutnya ada virtual reality. VR adalah perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran kecerdasan virtual dan buatan dan disiplin lainnya. Hal ini akan memiliki dampak besar pada pengajaran multimedia tradisional yang membawa teknologi realitas virtual ke dalam proses pengajaran. Pengajaran multimedia dari interaksi 2D ke 3D dan membangun lingkungan pengajaran stimulasi virtual yang tinggi. Nah, itulah pemaparan materi artikel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.